Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan ya pembelajarannya mengenai persamaan garis lurus, namun dalam konteks bagaimana menyelesaikan. Jadi menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Nah, di sini sudah diilustrasikan mengenai contohnya ya. Mengenai yang pertama, diketahui benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik, artinya setiap 1 detik benda bergerak ke kanan sejauh 2 meter. Nah, di sini posisi awal bendanya adalah 3 meter. Sedemikian hingga kita bisa merumuskan. Nah, ini ada S karena jarak ya. Berarti S itu sama dengan 3 ditambah 2T. Kenapa di sini 3? 3 itu sebagai posisi awalnya. Kemudian ditambah 2T. Karena apa? Setiap detik itu tambah 2 meter. Seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan rumus umumnya adalah S itu sama dengan S0 ditambah AT. Nah, A-nya ini nanti bisa bernilai positif A, bisa bernilai negatif A. Nah, kalau yang kasus di contoh ini, kenapa positif? Karena dia setiap detik, T-nya kan satuan detik, dia bertambah. Makanya plus 2, di sini A-nya 2. Tapi kalau setiap detik dia berkurang, berarti kamu nanti pakainya min A. Seperti itu. Dah? Gitu ya, paham? Jadi rumus umumnya tidak terlepas dari rumusan ini. S sama dengan S0 ditambah AT. Ini merupakan persamaan garis lurus. Garis lurus. Seperti itu. Nah, nanti ada kalanya misalkan posisi awal benda atau S0-nya itu di titik awal atau tidak memiliki posisi awal, berarti apa? Berarti rumusnya jadi apa? S sama dengan 0 ditambah AT, S sama dengan AT. Selesai. Berarti satuan jaraknya itu hanya berupa A dikalikan T. Seperti itu. Dah, selesai? Ini teorinya. Kita masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, diketahui benda bergerak dengan kecepatan min 2. Nah, ini kasus min. Artinya setiap 1 detik benda bergerak ke kiri sejauh 2 meter. Posisi awal benda adalah 3 meter di kanan titik 0. Tentukan posisi benda pada saat T sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau diminta untuk membuat rumusannya, berarti posisi 1 adalah S itu kan sama dengan 3 dikurangi 2 kali 1. Ini S1. Atau maksudnya S pada saat T sama dengan 1. S2 sama dengan 3 min 2 kali 2. S3 sama dengan 3 dikurangi 2 kali 3. S4 sama dengan 3 dikurangi 2 kali 4. Berapa? Tinggal dihitung. Ini yang A ya. S sama dengan 3 min 2, 1. 3 min 4 min 1. 3 min 6 min 3. Kemudian 3 min 8 sama dengan min 5. Selesai. Nah, baru pertanyaan B. Tentukan hubungan antara posisi benda dan waktu T. Berarti yang B tadi adalah S sama dengan S0. Rumusnya kan seperti ini. S0 ditambah A kali T. Berarti S sama dengan posisi awalnya 3 dikurangi 2T. Selesai. 3 dikurangi 2T. Kemudian yang C. Tentukan yang C di sini aja. Ini D biar D. C. S10. Masukkan saja 3 dikurangi 2 kali 10 sama dengan 3 dikurangi 20 sama dengan min 17. Selesai. Gambarkan hubungan S dan T. Ingat, dia memotong 3. Ini negatif. Nah, berarti kalau misalkan dibuat ya,
Ini bisa dibuat titik-titiknya ini. Ini kan 1, ini kan T-nya 1,1. Pak Jul buat titik-titiknya ya. 1,1, 2, min 1, 3, min 3, 4, min 5. Nah, ini tinggal dilukis kita di sini. 1,1. Anggap saja ini persekitarannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ke bawah. 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4. Mesti dia nanti memotong Y-nya itu 3. Memotong Y sama dengan 3 di sini. Mestinya memotong di sini. Kita lakukan ya, 1, 1 di sini. Kemudian 2, min 1. Ini min ya, min. Berapa tadi? 1, 1 sudah. 2, min 1 di sini. 3, min 3 di sini. 4, min 5, katakanlah ini min 5. Nah, di sini. Ini tinggal dihubungkan ya. Ini Pak Jul hanya mengira-ira ya, karena tidak pakai kertas berpetak. Ini mestinya garis lurus. Seperti itu. Kalau pakai kertas berpetak, Pak Jul bisa jamin ini garis lurus. Karena ini kan semuanya hanya persekitaran. Atau hanya sketsa saja untuk memudahkan pembahasan. Nanti kalian bisa buat sendiri di kertas berpetak. Pasti hasilnya berupa garis lurus. Karena apa? Karena persamaannya sendiri juga garis lurus. Gitu ya. Oke, clear untuk nomor 1. Kita lanjut ke yang nomor 2. Setiap 1 detik kecepatan benda bertambah 10 detik pada saat permulaan benda diam. Nah, berarti tadi ini nomor 2 ya. Berarti S sama dengan benda diam, berarti 0 bertambah 10 detik ditambah 10 T, atau sama dengan S sama dengan 10 T, seperti ini. Tentukan kecepatan V ya, ini ya. Sorry. Pak Jul salah. Oh, enggak, benar. Betul. Karena posisi V-nya itu adalah 10. Udah benar konsepnya. Berarti tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 1, 2. Nah, ini. Pada saat permulaan benda itu diam. Berarti bukan pakai S ya, Pak Jul salah ini. VT sama dengan V0 plus ini V ya mestinya, V. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena yang ditentukan adalah kecepatannya ini. Seperti itu. Jadi, kita bisa menuliskan untuk V1 sama dengan kan saya 10T, tinggal 10 kali 1. 10. V2 10 kali 2. 20. V3 10 kali 3. 30. V4 sama dengan 10 kali 4. 40. Sebentar. Selesai untuk yang A. Tentukan hubungan antara kecepatan benda V dan waktu. Nah, hubungannya berarti kan tadi V sama dengan 10 T. Karena apa? Mula-mula dia benda diam, berarti V-nya kan 0. Seperti itu. Atau ini sebenarnya kalau misalkan Pak Jul revisi, rumusannya adalah VT sama dengan V0
plus 10T. V0-nya 0. V0-nya 0 itu maksudnya apa? Bendanya diam. Seperti itu. Jadi V-nya sama dengan 10T ya. Kemudian tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 10. Mudah saja. Berarti sama saja V10 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 ya, meter per sekon. Selesai. Ini sebenarnya sama dengan contohnya ini. Contohnya sama. Antara contoh 2 dengan ini itu sama. Ya. Tinggal kita lukiskan. Gambarkan. Pada saat T1 kecepatannya 10. Nah, ini kesalahan ini. Kesalahannya apa? Di sini bukan jarak yang ditempuh. Di sini. Ini mestinya grafiknya adalah V. Jadi sumbunya adalah kayak gini. Di sini V, di sini T, mestinya seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, ini 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah, di sini tuh bukan S, mestinya V. Seperti itu. Karena apa? Yang diminta adalah ini kan tentukan hubungan antara kecepatan benda dan waktu. V sama dengan 10T. Seperti itu. Berarti T-nya sebagai sumbu, T-nya sebagai sumbu X, V-nya sebagai sumbu Y. Beda dengan ini. Iya kan? Sama dengan ini. Ini kan S-nya sebagai sumbu Y, T-nya sebagai sumbu X. Nah, ini mestinya V ini di sini. Seperti itu. Jadi grafiknya sama ya, seperti itu tadi. Seperti di contoh, cuman di situ sumbunya tinggal dibetulkan. Jadi kayak gini. Sama, melewati 0,0. Nah, cuman di sini itu V. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 3. Setiap 1 detik kecepatan benda bertambah 10 meter. Pada saat permulaan benda mempunyai kecepatan 3 meter per detik. Nah, sama seperti yang tadi ya. Nomor 3 ya. Berarti V sama dengan V0 plus AT. Kenapa pakai plus, Pak? Karena di situ ada keterangan kecepatan benda bertambah 10 detik. Jadi berarti kita bisa tulis yang A, V1 sama dengan mula-mula 3 ditambah 10 kali 1 sama dengan 13. V2 sama dengan 3 ditambah 10 kali 2 sama dengan ini 20 ya. 20 tambah 3, 23. V3 sama dengan 3 ditambah 10 kali 3 sama dengan 30 tambah ini 30 tambah 3, 33. V4 sama dengan 3 ditambah 10 kali 4. Ini 40 sama dengan 43. Pertanyaan B-nya. Tentukan hubungan antara kecepatan V dan waktu T. Itu jelas. V sama dengan mula-mula V-nya adalah 3 ditambah 10T. Selesai. Yang C. Tentukan kecepatan benda pada saat T sama dengan 10. Tinggal masukkan. V10 sama dengan 3 ditambah 10 kali 10. V10 sama dengan 3 tambah 100 sama dengan 103. Selesai. Gambarkan hubungan antara V dan T. Nah, ini diingat. Ada 3. Berarti mesti dia nanti akan memotong sumbu Y di titik 3. Kita ilustrasikan. Ini adalah T 1, 2, 3, 4. Katakanlah ini 10, 20, 30, 40. Pada saat detik pertama 13 katakanlah agak ke atas ini. Karena 13. 2 itu di 23 agak ke atas. 3 agak ke atas ya, karena kan nilainya 33. 40 di atasnya di sini. Nah, ini tinggal ditarik garis.
Nah, ini T, ini V. Ini berapa ini memotongnya? Nah, memotongnya adalah 3. Jadi saat mula-mula berapa? Saat mula-mula kan T-nya 0, berarti kan 3. Berarti dia memotong disumbui pada titik 3. Seperti itu. Selesai. Gitu ya. Oke, coba yang nomor keempat. Suatu benda bergerak dengan kecepatan V meter per detik, asumsikan bilangan positif. Ingat, ini asumsinya bilangan positif. Saat permulaan benda berada di titik asal. Berarti di titik asal itu berarti masalah posisi. Berarti S sama dengan 0 ditambah VT. Kan seperti ini. Permulaan di titik asal. Di titik asal. Nah, sekarang tentukan posisi diminta untuk ini ya. T1 berarti yang A adalah S1 sama dengan T, S2 sama dengan 2T. Kok T itu V. 2V, S3 sama dengan 3V, S4 sama dengan 4V. Seperti ini. Yang B sekarang. Tentukan posisi benda pada saat T. Jelas rumusnya berarti S sama dengan V kali T. C. Gambar yang menyatakan hubungan antara S dan T berbentuk garis lurus. Tentukan gradien garis tersebut dan juga titik potong garis dengan sumbu tegaknya. Ini mudah. Ini kan berarti koordinatnya adalah 1, V, 1,2V, 2,2V, 3,3V, 4,4V. Nah, ini tinggal kita gambar. Ya, kita gambar. 1, 2, 3, 4. Ini T, ini ST. Atau S saja juga boleh. Nah, ini berarti V, 2V, 3V, 4V. 1 itu di V di sini. 2 di 2V sini. 3 di 3V. Ini di 4V. Nah, tinggal kita hubungkan. Nah, seperti ini. Selesai gambarnya. Tentukan gradien garisnya. Tentukan gradien garisnya. M-nya itu jelas V. Ini M-nya, gradiennya. Terus titik potong garis dengan sumbu tegak. Sumbu tegaknya itu kan sumbu ini S. Titik potongnya TKPT sumbu tegak itu pada titik S sama dengan 0. Bukan Y sama dengan 0, tapi S karena sumbunya S. Walaupun sama-sama sumbu tegak ya. Karena di sini kan dituliskan S bukan Y. Jadi titik potong sumbu tegak terdapat pada titik S sama dengan 0. Seperti itu. Oke, gitu. Yang terakhir nomor 5. Nggak usah banyak-banyak. Banyak-banyak nanti kalau nggak ditonton percuma. Kalau mau banyak silahkan masuk ke fitur eksklusif. Nomor 5. Suatu benda bergerak dengan kecepatan V meter per detik. Ini juga sama. Dengan kecepatan V meter per detik, asumsikan bilangan positif. Nah, bedanya apa ini? Bedanya adalah ada saat permulaan benda berada di S0. Berarti kita bisa nuliskan S sama dengan S0 ditambah VT. Seperti ini. Maka posisi S1 sama dengan S0 ditambah V. S2 S0 ditambah 2V. S3 sama dengan S0 ditambah 3V. S4 sama dengan S0 ditambah 4V. Tentukan posisi benda pada saat T. Posisi benda pada saat T adalah rumusnya
S sama dengan S0 ditambah VT. Seperti itu. Gambarkan. Nah, sebelum menggambar, cari koordinat dulu. Koordinatnya adalah ini 1, S0 plus V. Ini 2, S0 plus 2V. Ini 3, S0 ditambah 3V. Ini 4, S0 ditambah 4V. Ini semuanya sumbu koordinat ya. Kok sumbu koordinat? Titik koordinat ya. Berarti bisa Pak Jul gambarkan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Kita tinggal hitung. Misalkan ini kan kelipatan V ya. Berarti ditulis saja S0 plus V, S0 plus 2V, S0 plus 3V, S0 plus 4V. Ini berarti S. Ini T. Masukkan saja 1, 2, 3 di 3V. Sorry, S0 plus 3V 4, S0 plus 4V. Nah, tinggal tarik garis. Nah, ini memotong siapa? Memotong di S0. Nah, seperti itu. Jadi gambar yang menyatakan hubungan antara S dan T sudah digambar. Tentukan gradien. Gradiennya juga gampang. M sama dengan V. Dan juga titik potong garis dengan sumbu tegak. Titik potong dengan sumbu tegak jelas pada S sama dengan S0. Atau kalau kok ditanya koordinatnya 0, S0. Seperti itu. Koordinatnya, ini kan koordinatnya 0, S0. Oh ya, tadi kurang ya yang tadi, yang ini. Titik potong pada sumbu Y, S sama dengan 0 atau titiknya, kalau ditanya titik 0,0. Ini kan titiknya 0,0. Seperti itu. Dah, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Semangat belajarnya, jangan menyerah. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.